akan ngebahas bisnis penjualan langsung di Indonesia di masa pandemi. Teman-teman ada yang tahu nggak kontribusinya bisnis penjualan langsung selama pandemi ini ke negara, bisnisnya berapa banyak, berapa rupiah? 10M, 20M? 14,7 triliun. Hampir benar. Dengan melibatkan 5,3 juta mitra usaha. Asik, dia nge-search itu. Ketahuan googling. Ya, itu hampir banget. Hampir benar. Tapi ternyata hari ini aku ikut seminarnya Apply. Seminar itu ada di Zoom dan bisa dilihat langsung di YouTube channelnya Apply Indonesia. Ternyata datanya itu belum 100%. Dan data dari Apply lebih akurat ya, 16,3 triliun bisnisnya. Buat teman-teman yang baru di network marketing, berapa orang di sini yang baru di network marketing? Coba aku mau lihat tangannya, raise hand. Siapa yang baru kali ini masuk ke perusahaan network marketing? Oh, Ci Ita ya, tadinya jualannya konvensional ya, dagangnya beras. Tiba-tiba baru kali ini masuk ke dunia network marketing. Siapa lagi yang baru masuk ke dunia? Online tapi bukan MLM loh. Ini MLM pertama. Cirita, MLM pertama juga. Apa sih definisi dari perusahaan penjualan langsung? Ya, dari perusahaan, maksudnya nggak ada agen, nggak ada distributor, maksudnya nggak langsung dia ke konsumen. Oke, jadi dari jalur distribusinya ya? Cara pemasaran yang jalur distribusinya itu langsung dari pabrikan ke konsumen, tidak melalui jalur distribusi yang panjang seperti konvensional ya. Nah, yang konvensional ini Pak Yandri, ada Pak Yandri? Hadir. Nah, Pak Yandri, boleh tolong diceritain nggak kalau jalur distribusi yang konvensional kayak dari pabrik gitu sampai nyampe ke konsumen itu jalurnya lewat mana aja? Pertama dari gudang kita, kemudian diangkut pakai truk ke gudang distributor, dari gudang distributor disebarkan lagi ke agen-agen, dari agen-agen baru ke pasar-pasar atau reseller. Itu pun belum nyampe ke konsumen? Belum, sampai di hipermart gitu-gitu doang pasti. Oke. Terima kasih Pak Yandri buat sharingnya. Ini sharing dari pelaku benar-benar ya bisnis konvensional. Nah, aku share lagi, apa sih definisinya perusahaan direct selling? Ini kenapa kita perlu tahu, teman-teman? Karena di lapangan kita bisa jadi akan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang kita perlu tahu jawabannya ya. Apa sih bisnis penjualan langsung atau direct sales ya? Bisnis penjualan langsung itu adalah sistem penjualan barang melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha. Jadi bukan oleh karyawan-karyawan, bukan oleh tim sales ya yang digaji, bukan, tapi melalui mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran. Jadi penjualannya pun bukan seperti di Hypermart, di Carrefour, dan lain-lain. Jadi penjualannya itu langsung kepada konsumen. Nah, yang tadi dijelaskan oleh Pak Yandri dan Kotim, ini yang namanya sistem distribusinya ya. Jadi yang normal itu kalau yang tidak langsung, distribusi barang tidak langsung, yang kayak kita beli-beli di warung, beli di supermarket, itu dari produsen atau pemasok ke distributor ke subdis atau sub-agent, dan masuk ke perkulakan atau grosir, baru masuk ke pengecer, baru masuk ke konsumen. Ini panjang sekali, masing-masing dikampauin, masing-masing diambil keuntungannya. Sedangkan kalau distribusi langsung, itu langsung dari pemasok ke perusahaan yang mendistribusikannya langsung ke penjualnya. Penjual itu sebagai konsumen juga, atau si penjual ini langsung ke konsumen. Jadi ini penjualannya sifatnya lebih langsung, cuma cuma sekali gitu. Kemudian dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya di Indonesia, nah kalau zaman dulu orang-orang taunya siup L ya. Nah ini beda dengan siup, orang mau bikin perusahaan kayak Koyung, bikin PT gitu. Itu bikinnya bukan siup KBLI kayak buat bikin perusahaan direct selling, tapi bikinnya siup biasa. Tapi kalau perusahaan mau bagi-bagi komisi atau bagi-bagi bonus ke mitra-mitra usahanya, perizinannya tidak cukup hanya dengan siup biasa. Harus kalau sekarang dengan siup KBLI 47999. Nah, ini mengatur apa sih siup KBLI 47999? Ini mengatur perdagangan eceran bukan di toko, bukan di kios, kaki lima, dan los pasar lainnya. Jadi, ini ngatur khusus untuk perusahaan penjualan langsung ya. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang lainnya selain kelompok bla 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 yang dilakukan dengan cara menjajakannya berkeliling. Jadi, cara menjajakannya tuh bukan ditaruh di toko, bukan ditaruh di supermarket. Nah, tidak mempunyai tempat yang tetap atau menjualnya mendatangi dari rumah ke rumah masyarakat atau langganan. Jadi langsung ke konsumennya.
termasuk kegiatan perdagangan melalui sistem penjualan langsung atau pendistribusian khusus seperti single level marketing dan multi level marketing, serta agen komisi perdagangan eceran. Nah, ini bahasa hukumnya, tapi ini adalah dasar hukum bisnis MLM atau bisnis penjualan langsung, direct selling di Indonesia, namanya SIUP KBLI 47999. KBLI itu sendiri apa? Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Jadi kita pelaku bisnis direct selling, pelaku bisnis network marketing perlu tahu dasar hukumnya ini. Jadi kalau ditanya, ntar prospeknya nanya, emang KBLI apa sih? Gue juga nggak tahu. Sekarang udah tahu ya. Oke, nah kemudian ini adalah statistiknya, menariknya. Berapa banyak perusahaan di Indonesia yang punya SIUP KBLI 47999? Waktu tahun 2015, ini sedikit banget, cuma 11. Kemudian 2016 ada 38, 2017 ada 60, 2018 menurun. Jadi 24, karena itu di situ ada transisi. Tuh, kalau teman-teman ingat, dulu BioGreen punya SIUP L tetap ya. Kemudian diganti peraturannya jadi SIUP KBLI. Nah, tapi kalau di sini grafiknya digabung. Jadi di situ transisi itu yang karena requirement-nya agak beda, jadi menurun yang mendapatkan izin. Tapi kalau teman-teman perhatikan, tahun 2019 ada tambahan signifikan. 139 perusahaan memiliki SIUP KBLI 47999, dan ke tahun 2020 naik lagi 31 perusahaan. Sekarang apa artinya statistik ini, teman-teman? Coba, menurut analisa teman-teman apa? Bisnisnya numbuh. Yes! Betul. Bisnisnya growing banget. Bahkan di masa pandemi ini naik perusahaan-perusahaan yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan SIUP KBLI 47999. Nah, ini kan baru perizinan. Bagaimana dengan skala bisnisnya? Bagaimana dengan sales-nya? Ini sales-nya. Pertumbuhan industri penjualan langsung ya. Nah, jadi ini pertumbuhannya. Dari tahun ke tahun, dari tahun 2009, 2010 naik, 2011 terus sampai 2017 itu naik terus. Sampai yang sekarang juga masih naik terus, tapi ini data yang numbers-nya ini terakhir yang sampai 2017. Nah, ini yang tadi aku tanya ke teman-teman, selama pandemi, tahu nggak berapa nilai penjualan perusahaan direct sales? Perusahaan penjualan langsung seluruh Indonesia. Ternyata menghasilkan penjualan total senilai 16,3 triliun. Gitu. Nah, kalau Kotim tadi Google, itu bukan angkanya salah, Kotim, cuma memang yang mendapatkan data itu tidak update. Tadi dia mengaku di seminarnya Apli. Dia dapatnya belum update. Nah, sekarang selama tahun ini, selama pandemi, ternyata transaksi dari seluruh perusahaan direct sales itu 16,3 T, bayangin. Dan ini membantu hajat hidup orang banyak nih. Penghasilan yang didapat berapa? 4,8 T. 4,8 T, bayangin. Penghasilan orang-orang yang mengerjakan bisnis network marketing di Indonesia. Nah, kalau yang atas kanan itu tenaga kerja, ini adalah karyawan ya. Karyawan perusahaan-perusahaan direct sales itu berkontribusi juga dalam hal ketenaga kerjaan di Indonesia karena mempekerjakan 3.600-an pekerja langsung. Di BioGreen aja 100-an karyawannya. Nah, kemudian mitra usaha, kita ini termasuk mitra usaha nih. Di Indonesia, perusahaan direct sales itu melibatkan 6 juta mitra usaha. Wah, ini kalau menurut teman-teman artinya apa nih? Mengurangi pengangguran. Betul. Satu, mengurangi pengangguran. Dan kalau lihat dari angkanya, dari statistiknya, ternyata yang ngerjain bisnis network marketing tuh 6 juta orang. Artinya? Sedikit, masih sedikit. Yes, exactly. Kenapa? Pasarnya masih banyak. Karena penduduk Indonesia totalnya 250 juta exactly. lebih. 270 juta lebih. Taruhlah yang umur-umur produktifnya, taruhlah ya 60%-an lah ya, yang anak kecilnya kita nggak hitung gitu. Berarti masih ratusan juta orang, masih di atas 100 juta orang yang bisa kita libatkan menjadi mitra usaha juga, menjadi bisnis partner kita juga. Nah, itu buat bayangannya teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang bisnis MLM, kenapa? 16 T bagi 6 juta jadi apa tuh? Nah, coba dihitung tuh. Total 16 T jadi boleh. Gue harusnya omset kita berarti berapa kan, gitu ya? Kontribusinya berapa? Nah, maksudnya penjualan T dengan yang jualan 6 juta sekian
Kalau dibagi berarti kan kita kontribusi per orang tuh berapa kira kurang lebih. Kecil kok, 2,7 juta. Kalau dibagi kecil, karena sebenarnya nggak semua mitra usaha juga mengerjakan bisnisnya. Dan banyak juga perusahaan yang secara value produk kan lebih murah-murah ya, kayak cuma berapa puluh ribu, berapa ratus ribu gitu. Nah, tapi dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya meskipun baru sedikit banget orang-orang yang terlibat dalam dunia direct sales, tapi ternyata kontribusinya ke negara ini itu cukup besar loh, 16,3 triliun loh. Nah, terus kita coba lihat statistik dari demografi ya. Kira-kira yang ngerjain bisnis penjualan langsung itu orang-orang yang tidak punya pekerjaan kah? Yang punya pekerjaan kah? Atau siapa nih? Nah, kalau menurut tebakannya teman-teman gimana? Tutup dulu. Menurut tebakannya teman-teman. Kira-kira yang kerja. Nah, benar. Bukannya pengangguran ya yang ngerjain bisnis network marketing ya. Jadi ternyata menurut statistik, 54% dari yang mengerjakan bisnis penjualan langsung, ini yang grafik pertama, teman-teman. Yang warna biru, coba teman-teman lihat ya. 54% itu adalah pelajar mahasiswa. Coba teman-teman hitung di jaringan masing-masing, berapa orang pelajar atau mahasiswa yang menjadi timnya teman-teman, menjadi resellernya teman-teman. Ada nggak 1%? Iya, nggak ada ya. Pak Yandri timnya orang-orang kerja semua. Ternyata ini potensial loh teman-teman ya. 54% itu adalah pelajar mahasiswa. 35% adalah karyawan swasta. Nah justru orang-orang yang sudah punya pekerjaan, udah kayak Pak Yandri, udah kerja gitu. Yang lain juga banyak yang punya pekerjaan. Kotim pada saat memulai ini juga statusnya karyawan. Habis itu bosnya dipecat sih. Nah, tapi ternyata orang-orang yang tergerak untuk melakukan network marketing ini bukanlah orang-orang yang nganggur, tapi banyak yang sudah punya kegiatan, sudah jadi karyawan. Artinya apa? Kita jangan berpikir bahwa, kayaknya dia mah udah sibuk lah, gitu. Ternyata memang banyak kok karyawan yang mengerjakan bisnis penjualan langsung. Terus PNS, TNI, Polri. Nah, siapa yang punya tim Polri? Selain Civeni aku tahu di Makassar ada. Nah, mungkin kita belum punya nih. Yang PNS, TNI, Polri ya, mungkin belum dapat channelnya, tapi ternyata mereka potensial juga karena 8% dari pelaku network marketing itu mereka, PNS, TNI, Polri. Sisanya wirausaha. Orang-orang yang udah punya bisnis sendiri pun mau mengerjakan penjualan langsung. Kemudian dari tingkat pendidikan, teman-teman. Tingkat pendidikan ini dibagi 3 kategori. Yang merah itu lulusan SMA, yang biru di bawah SMA, lulusan SMP, SD, dan seterusnya, yang hijau di atas SMA. Artinya dia mungkin D3, D1, atau kuliah ya, atau S1. Atau bahkan S2 gitu. Nah, ternyata penyebarannya juga lumayan menarik nih. Banyak mungkin orang-orang yang belum kita bidik nih, tapi sebenarnya mereka adalah calon-calon untuk mengerjakan bisnis penjualan langsung. Kontribusi terhadap pendapatan. Ternyata, teman-teman, 56% mengkategorikan penjualan langsung ini sebagai sumber pendapatan sampingan. 44%-nya, cukup gede ya, 44% itu anggap penjualan langsung sebagai sumber pendapatan utama. Nah, kalau di sini kita 47 orang. 47 orang yang menganggap BioGreen ini sebagai sumber pendapatan sampingan siapa? Siapa yang sampingan? Utama. Wah, utama. Kotim utama, Cierna utama. Iya. Saya samping. Oh. Sampingan Linda, Rita. Masih kurang lebih hampir sama kali kontribusinya ya, separuh-separuh gitu lah. Nyamping, sekarang udah nggak nyamping. Ini siapa nih, Cita ya? Ya, lu. Cita udah nggak nyamping. Oke, udah dijadiin utama juga. Nah, yang lain gimana? Cieni. BioGreen 70%, Bu. 70%. Oke, wah interesting. Nah, jadi bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan utama sebenarnya ya. Menarik. Oke, nah ini ya. Ternyata cukup besar, 44% pelakunya menganggap penjualan langsung sebagai sumber pendapatan utama. Terus dari segi usia, nah kira-kira usia berapa yang paling banyak kerjain bisnis penjualan langsung, teman-teman? Kalau lihat satu grupnya Cierna aja, kira-kira kontribusi terbesar
jumlah terbesar dari rentang usia berapa, Ci Erna? 40 ke atas. 40 ke atas ya, berarti yang warna ungu tuh. Yang warna ungu, kalau di grafik kiri bawah. Warna ungu. Ternyata, di seluruh Indonesia, Ci Erna, yang usia di atas 37 tahun itu, total yang ngerjainnya 20%. Dari total orang yang ngerjain bisnis penjualan langsung. 20%. Ternyata ngumpulnya di Ci Erna ya. Nah, yang sebagian besar, yang warna merah tuh 52%, lebih dari separuh, ternyata usia produktif. Antara 24 sampai 30. Ini adalah generasi milenial. Generasi milenial yang ngerjainnya lebih dari separuh. Jadi, Cerna udah boleh lirik-lirik juga yang anak-anak muda, yang generasi milenial, karena sebenarnya marketnya gede tuh, Ci. Terus yang 17 sampai 23 warna biru itu 11%, yang 17% adalah antara 31 sampai 37. Jadi ini masih masuk milenial juga, 31 sampai 37. Banyak juga. Kontribusi terbesar masih dari milenial. Jadi ini teman-teman bisa analisa kira-kira teman-teman sudah menggarap market tersebut belum? Sebenarnya mereka potensial, tapi udah digarap belum nih anak-anak mudanya nih? Jenis kelamin, kira-kira yang ngerjain bisnis network marketing banyakan cewek apa cowok? Cewek. Banyakan cewek. Kenapa tuh? Telaten kalau cewek. Benar, exactly. Betul. Nggak gengsian, betul. Kalau cowok pride-nya mungkin lebih ya. Plus-plus. Jadi tadi juga di Apli dibahas itu. Pertama, karena ini adalah bisnis service. Bisnis service itu biasanya yang telaten, yang sabar, ya yang cewek-cewek. Gitu. Itu sebabnya yang cewek-cewek banyak yang kerjain bisnis penjualan langsung. 64% pelakunya para wanita, 36% para pria. Tapi kalau di BioGreen gimana, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Hampir 50-50 deh. Iya, hampir 50-50. Kalau lihat dari top earner itu ya, cowok-cowoknya banyak ya yang top earner ya. Yang punyanya aja cowok. Ya. Survei ini diikuti oleh 231.308 responden. Jadi harusnya cukup mewakili ya, karena angkanya cukup besar ini. Sekarang kita bahas mengenai dampak dari pandemi, dampak dari COVID terhadap perekonomian. Nah, di Indonesia sendiri, kita lihat yang paling kanan ya, di Indonesia. Di Indonesia itu dibahas tadi udah resesi. Kenapa resesi? Karena pertumbuhan ekonominya negatif di kuartal 2 dan kuartal 3. Maksudnya kuartal itu 3 bulanan ya, yang kalau yang orang-orang kerja pasti tahu lah Q1, Q2, Q3 ya. Q1 masih positif karena yang kena COVID baru di Cina. Nah, begitu Q2 nih, April, Mei, Juni, kita langsung merah. Langsung minus 5,32%. Kenapa? Mall-mall tutup. Langsung orang nggak belanja baju lagi. Kan belanjanya cuma, ya ada nyari belanja, tapi belanjanya masker. Belanjanya sanitizer. Kalau teman-teman masih inget tuh, awal-awal ya. Oh, belanja beras deh, tuh makanan langsung pada nimbun tuh kan. Tapi sebagian besar orang nggak belanja yang normal-normal lagi tuh, beli sepatu lah, beli tas, beli baju, udah enggak. Nah, kuartal berikutnya, kuartal 3, bulan Juli, Agustus, September, masih minus, teman-teman. Masih minus. Jadi, pertumbuhan ekonomi kita negatif. Dampaknya apa? Teman-teman tahu nggak berapa banyak PHK? Terakhir 2,8 ya? Terakhir 2,8 juta itu masih baru-baru banget ya. Sekarang udah 5 juta. 5 juta ini di kanan bawah nih ya ada. Impact-nya apa nih? Impact-nya apa? Ada 5 juta karyawan terkena PHK. Tanpa ada pandemi aja, existing pengangguran di Indonesia itu udah 7 juta jiwa. Tanpa ada pandemi. Tahun lalu aja udah 7 juta pengangguran. Nah, sekarang plus lagi ada tambahan angkatan kerja yang baru. Kan tiap tahun pasti nambah nih angkatan kerja ya. Anak-anak lulus sekolah, anak-anak lulus kuliah. Nah, nambah lagi 3 juta jiwa yang butuh kerjaan. Dari yang tadinya sekolah, butuh kerjaan 3 juta, udah 10 juta tuh. Plus, gara-gara COVID, gara-gara pandemi, ada tenaga kerja yang terdampak, yang kena PHK, 5 juta jiwa. Total udah berapa? Tiba-tiba ada tambahan 15 juta jiwa pengangguran. Nah, apa artinya ini, teman-teman? Banyak yang nyari kerja. Pusing Exactly. Ya. Loh, kok pusing pala berbu? Ekonomi merosot, banyak Yes. yang Yes. Banyak yang ekonomi nyari merosot pasti. Prospekan, Bu. Yes, Kayak banyak banget prospekan. Ada 15 juta orang yang butuh kerjaan yang bisa kita prospek.
Karena pelaku bisnis penjualan langsung baru 6 jutaan, tapi ternyata ada 15 juta pengangguran. 15 juta yang butuh kerjaan. Nah, cuma hati-hati juga, hati-hati. Nah, di lapangan ada nggak yang pernah nanya, ini skema piramida ya? Siapa yang pernah ketemu pertanyaan itu? Nah, pernah. Ini money game ya? Jadi hati-hati, ada perusahaan-perusahaan, karena banyak orang yang butuh kerjaan ya. Banyak orang butuh kerjaan, banyak butuh peluang usaha, sehingga karena demand-nya ada, supply pun berdatangan. Hati-hati kedok penjualan langsung namun ilegal. Misalnya apa? Misalnya kegiatan jasa periklanan dengan sistem jaringan. Mungkin teman-teman ada pernah dengar-dengar? Nonton iklan aja, nanti dapat duit. Pernah. Nah, ya ada tuh. Ada ya? Ya, itu dibahas tadi sama Apli. Itu termasuk modus penjualan langsung ilegal dan atau skema piramida. Jadi yang pertama itu kegiatan jasa periklanan, kedoknya ya. Main torn juga tuh, torn. Ya. Nah, di sini ada dikasih nama-nama perusahaannya malah dikasih contohnya. Parah juga ya. Kasih contoh-contohnya. Termasuk juga dibahas mengenai ada yang teman-teman baru-baru pernah dengar, ada yang mirip-mirip YouTube, namanya apa? Fitur. Iya, itu juga termasuk. Itu juga termasuk ya, teman-teman ya. Oke. Terus kegiatan e-commerce, ngakunya e-commerce dengan sistem penjualan langsung ya. Ada yang pernah dengar? Penjualan e-commerce, ini mah e-commerce. Pernah ya? Nah, ini kalau teman-teman suka dapat broadcast atau di grup-grup, di prospekin bisnis ini, bisnis itu, hati-hati. Karena banyak yang ilegal. Terus ada lagi skema Ponzi dengan modus membantu sesama. Waduh. Nah, Dream for Freedom. Ada yang pernah dengar Dream for Freedom? Pernah sih. Pernah ya? Dulu happening tuh. Tiba-tiba ngilang dia. Orang hilang semua duitnya. Auto gajian, real sultan. Namanya ajaib-ajaib ya. Skema Ponzi dengan modus belanja online. Nah, ini nih, ada yang bilang JD Union, ada yang bilang Alimama, dia ngaku-ngaku siapanya Alibaba gitu lah. Pokoknya dikemas sedemikian rupa, logonya dibikin mirip-mirip, ngaku-ngaku itu bisnisnya si Jack Ma. Pernah dengar nggak Alimama? JD Union pernah. JD Union pernah. Alimama aku pernah lihat ada di grup-grup itu. Grup-grup Alimama ya. Pernah dengar tuh. Temanku ya. rugi sampai ratusan juta tuh. Baru kejadiannya sekitar 2 bulan yang lalu. Ya. Baru nah bener itu dia. Nah, jadi ini termasuk skema Ponzi dengan modus belanja online. Hati-hati ya. Dipikir kayak marketplace. Hati-hati. Cek dulu legalitasnya. Terus skema piramida dengan modus penjualan e-book. Jualan e-book. Nah, itu juga hati-hati. Jadi, total di Indonesia ya, di Indonesia ini direkap nih sama Apli. Rekap data kerugian kegiatan berindikasi penipuan dan skema piramida dari tahun 75 sampai tahun 2015 aja, itu udah mencapai 126 triliun. Ini kerugiannya masyarakat. Nah, tapi ini kayak berulang terus nggak sih, teman-teman? Orang udah tahu model kayak gitu. Memiles gitu. Memiles kan modusnya kan begitu-begitu lagi. Nanti ada VTube, modusnya begitu lagi kan. Exactly sama kan? Tapi orang daftar lagi. Artinya apa? Mau dapat duit malas kerja. Iya, betul sekali. Menurut mereka nggak sulit. Betul sekali. Dan ternyata teman-teman, yang kena itu tidak tergantung pada tingkat literasi. Bukan karena orang itu, pendidikannya kurang, jadi dia gampang kena tipu. No, banyak orang-orang yang kerjanya bagus-bagus. Bahkan ada yang manajer-manajer, ada yang pebisnis. Tapi begitu ditawarin, lu titik pertama nih, lu termasuk yang atas-atas nih, pasti untung gitu, kena lagi gitu. Nah, itu artinya, benar kata teman-teman tadi, banyak orang itu sebenarnya bukan karena nggak tahu, tapi karena serakah. Nggak mau kerja, tapi pengennya tiba-tiba cepet kaya, gitu, itu serakah. Jadi yang harus di-manage itu sebenarnya bukan literasinya, bukan karena tidak tahunya, karena keserakahannya ya. Nah, ini tingkat-tingkat kerugian nih, kalau teman-teman sempat dengar-dengar kemarin, ya, ada GCG Asia, itu juga sempat rame kan, sekitar tahun lalu ya, GCG Asia ya, itu korbannya 4.000 orang, kerugiannya total 4 triliun. Nah, D4F itu, Dream for Freedom, itu korbannya 700.000 orang. Kasus travel umroh, korbannya 164.000 orang. 3T, itu duit orang hilang. Pandawa Group, Pandawa Group ini istimewa juga nih, korbannya 549.000 orang.
Gila ya, kerugiannya sampai 3,8 T. Dan banyak lagi yang tadi dibahas, ini aku cuma capture sebagian. Ini juga yang secara internasional. Jadi yang dibodoh-bodohin itu bukan cuma orang Indonesia, teman-teman, tapi di luar negeri juga. Ya, MMM nih kalau teman-teman pernah dengar ya. MMM itu dari Rusia, itu juga. Terus bahkan yang namanya money game itu bukan barang baru. Tahun 1700-an udah ada di Inggris. 1710 sampai 1720 udah ada Chelsea Bubble. Di US tahun 1920 itu ada mantan CEO-nya Nasdaq lagi bikin hedge fund namanya Bernard L. Madoff Investment Security. Nah, terus dia bilang bangkrut, kerugiannya 65 juta dolar, dia divonis penjara 150 tahun. Bayangin udah meninggal aja masih di penjara. Vonis penjara 150 tahun. Oh iya, dan tadi dibahas teman-teman, yang namanya money game itu banyak orang kan kayak udah coba aja siapa tahu untung gitu, coba dikit-dikit aja gitu. Nah, kalau seandainya ternyata perusahaannya tidak ada di Indonesia, nah yang ditangkap itu bukannya perwakilan dari perusahaan, teman-teman. Tahu nggak yang ditangkap siapa? Yang ditangkap leader-leadernya. Jadi jangan sembarangan kita ikut-ikutan hoki-hokian siapa tahu cepat kaya. Bisa ditangkap juga leadernya. Yang nawar-nawarin itu, nawar-nawarin bisa ikut ditangkap ya. Nah, terus yang dimaksud dengan skema piramida apa sih? Kan banyak orang bilang ini bisnis piramida ya. Kita apalagi kalau gambar pohon kan kaki kiri, kaki kanan. Bawahnya ada lagi kaki kiri, kaki kanan. 1, 2, 4, 8. Ini jangan-jangan piramida ya. Nah, ini adalah definisi dari bisnis piramida ya, teman-teman, berdasarkan Permendak nomor 70 tahun 2019. Jadi yang namanya skema piramida itu adalah komisi atau bonusnya diperoleh dari iuran keanggotaan atau perekrutan. Jadi bukan berdasarkan penjualan produk. Begitu ngerekrut langsung dapat duit. Ngerekrut dapat duit. Jadi duitnya muter-muter aja. Duit masuk dari member baru bayar member lama. Duit masuk member baru bayar member lama. Produknya mah mistis. Bisa nggak ada produknya atau produknya kedok doang. Produknya tuh harganya benar-benar nggak masuk akal gitu. Kayak mungkin satu payung atau satu muk 3 juta gitu deh. Jadi lebih karena perekrutan untuk dapat income ya, dapat bonusnya. Terus menerima pendaftaran keanggotaan sebagai penjual langsung dengan identitas yang sama, KTP nih teman-teman, KTP yang sama bisa untuk mendaftarkan hak usaha berkali-kali. Nah kalau BioGreen nggak boleh kan teman-teman lihat sendiri di member area ya ada pengumuman 1 KTP 1 username. BioGreen menganut 1 KTP 1 username. Terus, yang ketiga, program pemasaran atau marketing plan yang menghasilkan komisi atau bonus ketika perusahaan tidak melakukan penjualan barang. Nah, artinya ketika nggak ada barang yang dijual, dia tetap dapat income. Aneh, kan? Nah, itu yang namanya skema piramida. Aduh, kaget. Itu yang namanya skema piramida. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya. Nah, ini teman-teman perlu tahu nih. Jadi, kalau nanti di lapangan, orang ngomong piramida, teman-teman nggak bingung. Jangan ngebayangin kita 1, 2, 4, 8 dan berpikir itu piramida. Ini nih yang namanya ciri-ciri piramida. Pertama, menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat. Nih, lu kerjain ini sebentar punya rumah, sebentar bisa beli mobil baru, sebentar lu dapat emas batangan gitu ya. Nah, itu yang orang Indonesia suka tuh. Nggak ngapa-ngapain, cepet kaya. Nah, itu ciri-ciri ya. Investasi ilegal atau bisnis money game atau skema piramida atau Ponzi itu sama semua. Kedua, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru, member get member. Jadi income didapat dari ngerekrut, bukan dari penjualan produk. Kalau BioGreen income didapat dari penjualan produk ya. Kalau teman-teman ngerekrut, dapat income nggak? Ngerekrut member basic. Ada membernya tapi nggak dapat income. Iya, harus ada produk yang dijual, baru ada komisinya. Betul sekali. Nah, yang ketiga, memanfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau public figure untuk menarik minat berinvestasi. Jadi, supaya lebih gampang masuk ya ke masyarakat, gampang dipercaya kalau udah pakai tokoh. Terus, klaimnya tanpa resiko atau free risk ya. Terus, legalitasnya nggak jelas. Yang namanya investasi ilegal atau money game itu biasanya ya memang nggak punya izin. Terus, punya izin kelembagaan tapi tidak punya izin usaha. Jadi, kalau kayak MLM, ngakunya MLM, tapi nggak punya SIUP KBLI 47999, nggak tergabung di APLI. Nah, atau ngakunya investasi keuangan, tapi nggak terdaftar di OJK. Nah, itu tuh yang namanya legalitas nggak jelas.
memiliki izin kelembagaan dan izin usaha namun melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izinnya. Nah, ini juga waktu yang akan ngejawab nih. Nah, ini perbedaannya kalau dibikin dalam bentuk gambar ya, teman-teman, yang namanya direct selling dan skema piramida. Apa sih bedanya? Nah, yang atas ya, direct selling itu gimana? Customer atau member bayar duit untuk dapat produk, kan? Nah, ketika terjadi penjualan produk tuh ke customer, duit udah masuk, ada profit. Profitnya yang dibagi ke membernya. Ada yang dibagi ke member, ada yang dibagi ke company. Jadi dua-dua untung, member untung, company untung. Itu yang namanya perusahaan penjualan langsung yang benar. Tapi yang bawah yang nggak benar nih, namanya skema piramida. Member nyetor duit, nggak dapat produk, atau produknya juga nggak worth it gitu ya. Nah, duitnya dibagi ke perusahaan sama ke member. Jadi, kalau si new member ini tiba-tiba dibilang perusahaannya tutup, dia rugi nggak? Rugi, boncos dia. Nggak dapat apa-apa, produk aja nggak dapat dia. Gitu. Sekarang produknya itu di kamuflase dengan ada berupa koin atau apa gitu. Iya, cuma nilainya sebenarnya tidak sesuai sama harga yang dia bayar. Misalnya dia terima koin emas gitu ya, koin emasnya dia bayar 7 juta, padahal begitu dia jual itu koin, ya mungkin nilainya 1 juta pun nggak ada. Jadi koinnya koin virtual. Koinnya virtual lagi, aduh nyesek. Di print dong. Kedok. Di print terus dilaminating. Aduh. Ya, begitulah. Jadi produknya itu nggak sesuai sama nilai yang dia bayarkan kalau skema piramida. Oke. Nah, ini direct selling versus skema piramida dari sumber bonusnya ya. Sumber bonusnya itu kalau direct selling berdasarkan penjualan barang kayak kita ya. Ada jual apel SC, kita dapat bonus. Kalau skema piramida dari ngerekrut. Syarat bonusnya apa? Kalau direct selling jelas barang harus terjual. Kalau skema piramida, rekrut anggota. Kalau seandainya kegiatan rekrut dihentikan, misalnya Ci Erna sebulanan nggak ngerekrut, Ci Erna jalan-jalan ke Australia nengokin anak cucu. Ci Erna udah punya cucu loh, cucunya teenager loh. Ci Erna kalau ke Australia tuh lama tuh dia. Ke Australia lama nengokin anak cucu. Dia nggak ngerekrut pribadi. Kira-kira Ci Erna tetap dapat duit nggak? Dapat. Kenapa? Jaringannya jalan. Jaringan jalan, ada yang repeat order. Jadi meskipun Ci Erna tidak closing, tapi ada yang orang beli apel SC, orang beli Biomile, transaksi sendiri ya. Bonus tetap ngalir. Kalau skema piramida, Ci Erna jalan-jalan ke Australia, maka tidak ada perekrutan, bonus berhenti mengalir. Yes. Nah, apa ciri-ciri? Tadi kan udah ciri-ciri perusahaan piramida. Ciri-cirinya perusahaan penjualan langsung yang benar apa? Ciri-ciri MLM yang benar apa? Pertama, ada produknya nggak? Ada. Kita produknya banyak ya, 100 macam ya. Ada produknya. Kedua, komisinya dibayarkan pada penjualan produk dan bukan pada uang pendaftaran. Kalau kita gimana? Benar nggak nih? Komisi pada penjualan produk. Benar. Yes, benar. Apakah penekanan pada penjualan produk bukan pada peringkat? Ya. Benar. Kita mau jalan-jalan juga syaratnya kan bukan peringkat ya. Mau jalan-jalan ke Eropa syaratnya? Ya. Bonus sponsor 3.000. Gross income 12.000. Jadi harus ada penjualannya. Baru. Ada penjualan. Iya. Nah, yang keempat, apakah tidak ada korelasi langsung antara jumlah yang direkrut dan kompensasi? Nggak ada ya, korelasi langsung ya. Maksudnya, misalnya Ci Erna nggak ngerekrut seorang pun, tapi bonus dia sebulan 300 juta. Bisa dong? Bisa. Yang kelima, jika rekrutmen dihentikan hari ini, apakah peserta masih bisa menghasilkan uang? Tadi kita udah jawab ya. Bisa. Apakah ada kebijaksanaan pengembalian produk yang rasional? Teman-teman tahu nggak di BioGreen ada nggak pengembalian produk kebijakannya? Ada. Ada yang namanya garansi ya. Garansi kalau seandainya produk yang diterima itu caking atau ngebeku gitu ya, bubuknya beku. Iya. Nah itu bisa ditukar nggak? Bisa. Atau beli gelangnya magnetnya copot. Bisa ditukar juga ya. Jadi, tapi alasannya harus rasional. Jangan karena gue berubah pikiran. Wah, itu mah ababil ya. ABG labil. Nomor 7, apakah produk memiliki nilai pasar yang wajar? Nah, teman-teman, kalau seandainya ya orang konsumsi Bioin Flavia, 1 kapsul nggak sampai 10.000, terus dia merasakan asam lambungnya reda, bengkak-bengkaknya reda, kira-kira nggak sampai 10.000 itu per kapsul, nilainya wajar nggak?
Wajar banget. Wajar banget ya. Murah malah kalau kata Rita. Terus, 8. Apakah ada alasan menarik untuk membeli? Ada nggak kita alasan menarik? Misalnya, ayo siapa yang beli produk karena tertariknya apa? Ya, mau kakinya hilang apa? Astaga. Juta. Sadis lu nah, sadis. Iya emang. Karena kalau nawarin kayak gitu tuh. Makau tuh. Kenapa Kotin? Iya, emaknya Rita tuh kayak gitu tuh kalau jualan. Iya emang. Pengancaman. Pantesan closing-nya platinum terus ya. Yoi. Oke. Nah, hari ini tujuan aku ngebahas ini semua tuh apa sih kira-kira? Kenapa sih ngebahas mengenai statistik, mengenai kok jadi tahu-tahu nih wawasan mengenai penjualan langsung, mengenai yang ngaku-ngaku penjualan langsung. Kira-kira tujuannya apa, teman-teman? Supaya kita jadi lebih pintar kalau mau jualan kan. Asik. Dan lebih betul. Kita kan ketemu dengan berbagai macam orang ya. Mungkin ada yang dia sudah berpengalaman di dunia seperti ini, di dunia network marketing. Dia banyak tanya-tanya. Kalau kita nggak bisa jawab kan gimana dia bisa trust kita sebagai leadernya, mau kerjain bisnis. Tanya ini nggak tahu, tanya itu nggak nyambung gitu ya. Jadi kita mesti tahu juga yang berhubungan dengan industri kita. Nah, kalau orang bilang ini bisa buka lapangan pekerjaan, kenapa perlu lapangan pekerjaan gitu? Kan kita punya sekarang datanya. Lo tahu nggak? Ternyata ya, tiap tahun Indonesia tuh nambah umur kerja loh, 3 juta orang. Terus lo tahu nggak? Gara-gara pandemi, berapa banyak orang di PHK? 5 juta, men. Lo bayangin kalau mereka nggak ada yang nolongin, nggak ada yang buka lapangan kerjaan. Gitu. Jadi kita punya bahan, teman-teman. Nah, itu yang teman-teman tadi ada tanya ya. Kita akan bahas apa. Nah, jadi kita punya bahan untuk ngomong sama orang-orang. Oke. Nah, terus ada lanjutannya, teman-teman. Kenapa sih kita memilih bisnis penjualan langsung yang benar loh ya, bukan bisnis penjualan langsung yang berkedok doang. Yang benar. Kenapa? Ini ada kelebihan-kelebihannya, teman-teman. Kita punya kelebihan-kelebihan. Jadi teman-teman bisa confident nih. Jangan langsung, prospeknya udah punya franchise, terus kita langsung nge-pair, langsung nggak pede nawarin. Wah, kita punya kelebihan. Kelebihan kita yang pertama, setiap orang bisa menjalankan bisnis ini karena apa? Karena modalnya kecil, resikonya kecil. Jadi bisnis ini kita bisa masuk ke segala macam orang, mau pelajar kek, mau kuliahan kek, mau karyawan kek, mau TNI kek, mau polisi kek, semuanya bisa. Kenapa? Modalnya kecil, resikonya kecil. Ini teman-teman harus pede nih. Nenek-nenek juga ada tuh. Nah, nenek-nenek top earner malah. Income 1,2 M sebulan dia. Nenek-nenek. Di grupnya Cierna juga banyak. Ada grup khusus oma-oma yang kalau training itu 3-4 jam. Nah, yang kedua, kelebihan penjualan langsung. Nggak perlu keahlian atau persyaratan khusus. Nah, Pak Yandri mau masuk kantor, ada requirement tertentu nggak, Pak? Ada dong. Nah, apa aja tuh requirement-nya tuh? Nggak boleh telat, harus tercapai itu kali. Pengalaman. Yes, pengalaman minimal berapa tahun? 5 tahun. Nah, pengalaman minimal 5 tahun di bidang yang sama. Coba, kapan kita punya pengalaman 5 tahun dulu baru bisa mulai kerja? Belajar 6 tahun dulu, Bu. Nah, lo. Itu persyaratan pertama aja udah susah. Belum apa-apa diminta pengalaman 5 tahun. Umur maksimal. Nah, udah minta pengalaman, umur dibatasin lagi kan, nggak sopan loh. Umur maksimal ya. Jadi ngelamar kerjaan udah butuh keahlian, ada limitasi lagi, ada pembatasan. Apalagi tuh? Pendidikan. Minimal apa? Bachelor degree. Nah, minimal S1, bachelor degree. Nah, terus biasanya juga kalau perusahaan-perusahaan asing, aku kebetulan lulusan perusahaan asing sama kayak Koyung, itu pasti diminta fluent in English. Lancar bahasa Inggris. Ya Koyung ya, masih ingat nggak Koyung? Digituin dulu kita. Nah, terus masih banyak lagi. Bahkan kalau di dunia sales, di dunia service ya, diminta apa lagi? Penampilan menarik, coba. Itu kan given dari sononya. Kalau yang penampilan kurang menarik, gimana? Nah, di sini kita tidak perlu keahlian atau persyaratan khusus. Termasuk si penampilan menarik juga nggak ada yang mensyaratkan itu. Siapapun boleh. Oma-oma juga boleh. Terus, yang ketiga. Tekanan.
Itu banget tuh, itu sering banget tuh kita ngelamar kerja, syaratnya bersedia bekerja di bawah tekanan. Udah ketahuan banget bakalan dibikin stres. Nah, ketiga, nggak perlu kerja sendirian di sini. Nggak perlu kerja sendirian. Kenapa? Ada mentor yang siap bantuin. Nah, coba tanya sama Pak Yandri. Pak Yandri jadi rookie berapa kali presentasi, Pak Yandri? Kali-kali. Berkali-kali presentasi sendiri ya, Pak Yandri ya? Enggak. Asik. Dipresentasiin ya. Jadi itu enaknya. Nggak perlu kerja sendirian. Ada mentor yang siap bantu ya. Ada tim bisnis yang kerja dan sukses bersama. Kayak Koyung juga kan, Koyung. Kalau di kantor mungkin lebih pressure-nya achievement diri sendiri ya. Memang ada tim juga, tapi diri sendiri harus banyak action plan yang harus dikerjain sendiri, nggak bisa ngarepin orang. Tapi di sini ada tim bisnis Koyung itu isinya membernya itu udah puluhan ribu ya, udah puluhan ribu, ada tim bisnis yang siap kerja dan sukses bersama. Terus ada pelatihan-pelatihan atau training yang bisa untuk bisa menjalankan secara baik dan benar. Kalau kita masuk kantor, ya mungkin ada training, tapi sebenarnya ekspektasi dari perusahaan itu bukannya dapetin orang yang siap belajar, tapi orang yang udah siap kerja gitu. Beda sama kita. Di kita ada pelatihan-pelatihan dan training-training supaya semuanya, apapun latar belakangnya, bisa ngejalanin bisnis ini secara baik dan benar. Gitu. Jadi banyak kelebihan-kelebihan kita, teman-teman. Kalau kayak gini, kelebihan-kelebihan kita ini, harusnya kita malu apa bangga nih ngerjain bisnis penjualan langsung? Bangga banget. Yes, exactly. Bangga ya. Kalau dibanding-bandingin sama orang jualan Shopee sama aja. Secara stigma sama itu. Kadang-kadang nggak mau ngomong kalau itu MLM. Kenapa ya? Kan sama aja, dia kan nyari pembeli. Dia kan reseller juga, mau masuk ke Tokopedia kan juga daftar, masuk ke Shopee juga daftar, sama aja. Iya, betul. Dan kalau kita memang jualan-jualan online doang, kayak di Topet, di marketplace gitu, ada satu hal yang tidak didapatkan loh. Kita bisa nggak dapetin freedom? Bisa nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dapat passive income 100-200 juta sebulan? Nggak ada. Nggak mungkin, iya. At least mesti update terus produknya. Kalau kita bikin Tokopedia sekali terus ditinggal, nggak diupdate, nggak bakalan ada penjualan kok. Udah pengalaman nih. Mesti rajin-rajin dibenerin itu toko gitu. Jadi itu masih active income. Terus nggak ngiklan sama sekali, emangnya ditonjolin sama marketplace-nya? Enggak, gitu. Jadi, kalau di bisnis ini, kita punya kelebihan, ada yang namanya freedom. Ketika kita kerjain bisnis ini 3-5 tahun, maka bisnis ini udah bisa running sendiri. Sistemnya memungkinkan seperti itu, karena leadership-nya udah terduplikasi. Jadi, jangan cuma memikir jualan-jualan online doang. Gitu. Karena jualan-jualan online doang nggak akan memberikan financial freedom ke kita. Jadi, target utamanya adalah untuk mencetak sebanyak mungkin leader, target utama kita. Nah, ini didukung lagi sama berita terbaru akhir bulan Oktober, Menteri Perdagangan menyebut MLM bisa dongkrak ekonomi di tengah pandemi. Jadi, negara juga sangat-sangat mensupport sekali ya bisnis MLM. Nah, ini kata-katanya Pak Menteri ya, sektor usaha penjualan langsung memberikan kontribusi yang berarti terhadap perekonomian nasional. Nah, ini angka yang tadi dicontek sama Kotim, 14,7 triliun ya. Nah, untuk itu Kementerian Perdagangan berkomitmen mendukung sektor usaha ini agar perekonomian terus berjalan dan kembali pulih akibat dampak COVID. Jadi, Kementerian Perdagangan komit mendukung sektor usaha penjualan langsung. Supaya apa? Supaya perekonomian bisa terus berjalan. Lah gimana? Perusahaan-perusahaan konvensional nggak kuat ngegaji mereka pada PHK, ya didukungnya sama perusahaan penjualan langsung. Gitu. Punya konsumen tetap, masa sekarang ini relatif cukup sulit untuk dibangun. Ya, gitu. Nah, itulah kurang lebih menurut Pak Menteri. Dan ada satu yang menarik juga, jadi di Menteri Perdagangan itu ada menyebutkan mengenai hubungannya dengan digital ya. Jadi sekarang karena udah berkembangnya teknologi digital, udah online semua, ada perubahan. Ini turut mengubah strategi penjualan di sektor usaha penjualan langsung nih. Banyak perusahaan penjualan langsung yang tidak siap atau belum siap dengan digital. Nah, kita beruntung sekali Pak Leri itu sudah mencanangkan bisnis online BGS sebelum COVID datang.
Jadi kita sudah platformnya sudah ready, training-trainingnya sudah dimulai dari tahun lalu. Kita udah tinggal jalan aja di tahun ini. Nah, yang lain-lain surprise gitu, tiba-tiba harus berubah dari offline ke online. Nah, kita beruntung. Jadi, dengan adopsi penggunaan internet dan teknologi informasi, perusahaan penjualan langsung bisa terhubung semakin dekat dengan, intinya adalah tersupport justru. Si online ini mensupport bisnis penjualan langsung. Gitu. Nah, itu sharing-sharing dari aku hari ini, karena memang hari ini baru ada tuh seminar online ya dari APLI Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Semoga ini menjadi insights juga buat teman-teman. Ini memang ringan materinya, hari ini bukan skill, tapi lebih ke menambah wawasan ya. Kalau suruh nonton sendiri teman-teman, dari pagi sampai sore, tadi kita start dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Ayo, kalau dengerin sendiri, terus nyatet-nyatet sendiri, mungkin bosen ya, tapi kalau udah dirangkumin gini kan, mungkin lebih gampang. Gitu. Nah, teman-teman gimana kesan-kesannya setelah mengetahui wawasan yang baru ini? Jadi lebih pedean karena lebih dapat ilmu. Wih deh, sip. Ya, buka mindset-nya mereka lah, Lus. Iya, betul. Aku pas nonton juga senang banget, ada statistiknya, jadi bukan asal ngomong nih, ada angkanya. Iya. Dan angkanya valid, karena dari APLI. Kalau kita kan di BioGreen aja, kita mana tahu. Kita mana tahu sih skala penjualannya perusahaan yang lain-lain kan, tapi ini yang ngomong APLI. Ntar itu di-share ya, Lus ya? Ntar boleh. Di-share. Aku sih tadi udah foto-foto. Boleh. Ada lagi yang mau sharing mungkin manfaat apa yang didapat hari ini? Minimal bisa ngasih tahu teman-teman jangan sampai terjerumus ke bisnis MLM yang berkedok. Iya, betul Pak Yandri. Oke, nah sekian sharing dari aku. Sekarang mungkin teman-teman ada yang mau sharing, siapa yang closing minggu lalu? Closing. Oke, Cilinda, silakan sharing Cilinda. Ya, kemarin orangnya sempat, ada nggak di sini nggak ya orangnya ya? Mbak Dora. Ada. Kemarin dia sempat nolak. Dia ngomong bahwa, enggak lah, saya nggak bisa jualan, yang pakai cuma satu. Ya kan, saya juga nggak punya teman, saya cuma pemakai doang. Dia tuh kesian, jadi saya sharing ya. Dia tuh kesian banget. Sebenarnya dia sudah member BioGreen, udah lama. Tapi memang itulah ya, kita perlu transparan sistem dan sebagainya. Jadi selama ini dia tidak ngerti, dan kemudian dia cuma dikasih cashback dari setiap pembeliannya. Dan dijualnya itu unfortunately masih pakai harga 1,5. What? Jauh amat. Nah, itu dia. Harga lamanya itu 1,5. Saya kaget banget. Dan kita betul-betul buka semua angka harga-harga yang sudah baru, ya kan? Ini harga member sekian, harga konsumen sekian, kita bukain semua. Dan dia tuh sudah beli 12 box. Oh my. Bertahap ya. Dengan harga yang 1.516 ya, 2016 zaman itu pokoknya. Iya. Akhirnya kita terangin segala macam ya, kita kupas. Nah, itu makanya kita perlu ngerti ya sedikit lah mengenai apa sistem, kemudian mengenai harga, update. Kita jelasin dan dia ya, saya buka produk, ya dia tertarik dengan Inflavia dan akhirnya ya kita bantuin, akhirnya kita pindahin ke grup. Dia masih ada di grup sana. Nah, itu leadernya luar biasa tuh cerdasnya ya. Jadi siapa tuh? Dikasih komisi 300.000 ya Mbak Dora. 300.000 ya. Iya, terus betul. Kemudian tapi dari 1,5 gila, itu masih kan tahu namanya jauh. cashback. Iya. Itu ngeceknya nggak kira-kira tuh. Iya, makanya dikasih cashback 300.000 dari 1,5 ya masih cuan lah, gitu kan? Jauh. Ya gitu. Akhirnya saya memang nggak buka yang promo, saya buka yang tadi saya nawarin platinum biasa, tapi akhirnya dia tertariknya dengan gold dulu. Itu pun dia mau join balik masih rasanya masih yang trauma. Iya. Dia bilang, ini bener nggak ini saya trauma, dia bilang gitu kan, karena harganya bener nggak segini segala macem. Ya itu ya. Akhirnya kita masukin grup sih. Oke. Good. Nah, itu pentingnya teman-teman untuk berintegritas ya. Jadi kalau kita tipu-tipu itu cuma permasalahan waktu aja, akan diketahui juga sama orang. Betul. Dan itu jelas selesai bisnis kita dengan dia seumur hidup. Karena dia nggak akan trust lagi sama kita. Nah, ini bisnis kan kita mungkin kerjain bisnis ini, we don't know ya, mungkin 10 tahun, terus teman-teman udah ngerasa enjoy, mau menikmati hidup, mau pensiun, terserah gitu. Tapi yang namanya hidup kita, bisnis kita itu kan butuh trust. Trust kalau kita ganti bisnis,
orang udah nggak percaya kita juga selesai udah. Iya, penting banget. Very good sharing, Cilinda. Terima kasih. Ayo, siapa lagi yang closing platinum? Ayo sharing. Cita, kayaknya di Surabaya banyak closingan nih, Cita. Panen. Iya, panen raya dia tiap hari. Pulang, makanya dia nggak pulang-pulang. Makanya, lupa sama panen raya kan nama toko di sana, di Surabaya. Bener. Gimana ceritanya, Cita? Closingan. Ya, panen silus. Cuman karena mau ada kenaikan harga, jadi kan kesempatan buat kita untuk menggerakkan member yang memang pemakai ya. Iya. Jadi kayak saya ada member tuh yang pakai buat cuci darah itu sebulan kan paket gold. Nah, jadi ya sebisa mungkin lah supaya mereka nggak terlalu rugi-rugi banget. Iya. Gitu. Teman-teman udah follow up belum semua member-member lama? Kasih tahu ada harga baru. Jadi last chance bulan ini order pakai harga lama. Karena per 1 Januari udah naik 120.000 per box BioGold, 120.000 naiknya per box Apple SC Plus. Lumayan jauh naiknya. Makanya yang member lama pesannya 2 platinum gitu. Ya. At least buat, kan dia pakai sendiri juga udah rutin. Saya bilang kan anyway tetap kepake kok. Nggak mungkin enggak. Saya bilang gitu. Bedanya apa? Saya aku hitunginnya gini. Kamu beli 10 box, ya kan udah beda 1.200.000, dapat 1 box lagi sebenarnya, betul kan? Iya benar. Iya kan, salah. Kan sayang saya bilang gitu. Ya benar-benar Ci, kan kepake anyway. Nanti daripada begitu toto nggak ada barang, kamu punya duit pun nggak punya barang percuma. Iya. Ya kan mau dipaksa-paksa nggak bisa. Itu makanya kayak hari ini kan datengin juga itu Cik Natalia punya adik. Which is itu upline-nya sebenarnya. Thank you for sharing, Ci Erna. Nah, ini welcome juga ada Dr. Francis, baru masuk, Dr. Francis. Halo, Dokter. Halo. Maaf telat. It's okay. Dr. Francis boleh di-share dong videonya, biar pada kenalan ini. Oh, gitu ya. Masih di rumah sakit? Enggak, baru pulang. Oh, baru pulang, oke. Ini teman-teman kenalin, kita punya teman baru dari Sukabumi. Dokter apa? Dok? Salam kenal, Dok. Iya, salam kenal semua. Dokter apa, Dok? Saya dokter umum biasa. Salam kenal, Dok. Oke. Ya. Dok. Sama banyak Ya, dokter nih. salam kenal juga. langsung pada rame nyambut dokter nih. Hari ini kita di sini ada dokter hewan juga, Dok Francis. Ada dokter Chris. Oh, gitu ya. Lengkap ya. Nah, tadi kita udah sharing-sharing. Kok aku yang kepin. udah sharing-sharing. Hari ini dari bagian aku materinya udah selesai. Nah, sekarang lagi teman-teman yang kemarin closing platinum ini yang giliran sharing. Nah. Oke. Ayo, siapa lagi yang mau sharing nih? Bu Dewi. Bu Dewi sharing dong, Bu Dewi. Kemarin baru closing nih. Teman gereja. Boleh yang mana aja. Closingnya 2 sih platinumnya. Apa ya? Ayo, Pak Yamin dibantuin. Dengan bantuannya Lucy. Oh. Ceritanya gimana itu bisa closing? Kalau yang teman gereja karena dia mertuanya kan sakit kanker ganas. Ya. Sekarang juga lagi masuk ke IGD. Terus dia tanya tentang produk apa aja yang bisa dia ini. Aku saranin biomal. Terus dia tanya manfaatnya apa segala. Terus kita kasih testimoninya Ibu Berta itu, dan dia bilang, wah ini sama dengan kasusnya papanya itu. Jadinya dia tertarik gitu loh untuk dia jadi member supaya bisa dapat lebih murah kan. Betul. Kalau member. Nah jadi dia langsung dia belanja untuk papanya itu. Nah, terus dia juga tertarik untuk dapetin untuk bisnisnya. Jadi dia mau
titik satunya lagi dia bilang dia mau input yang sekarang kan ada promo kan? Iya. Yang gold jadi platinum. Jadi dia mau masuk gold gitu. Oke. Thank you buat sharingnya Bu Dewi. Yeay. Bangga aku Bu Dewi kemajuan bisa cerita. Iya, Cilusi. Maksudnya closing platinum itu yang program gold jadi platinum atau platinum? Boleh. Jadi intinya adalah kita dapetin calon orang yang mau ngembangin bisnisnya, bukan cuma pakai-pakai doang. Oh, saya sih kemarin minggu lalu ceritain, Ci. Saya ada closingan itu ya. Sebetulnya agak lucu. Jadi orang itu dia sebelumnya memang udah pernah kenal BioGreen. Tapi sempat lost, terus udah gitu kebetulan tahu lagi dari saudara saya, terus akhirnya saya hubungin. Dia tuh kondisinya waktu kemarin dicek jantung, katanya ada penyumbatan 80%. Sempat panik. Terus sebetulnya dia juga agak khawatir ya kalau ke rumah sakit atau segala macam. Nah yang lucu tuh, dia itu sama dokternya disuruh balik 6 bulan lagi. 6 bulan lagi balik katanya untuk kontrol lagi. Tapi dokternya kasih obat untuk sebulan. Oh, jadi yang 5 bulan tanpa obat? Jadi kan dia bingung. Terus yang 5 bulan gue pakai apaan kan gitu ya? Gitu, makanya terus waktu dia cerita gitu, terus aku ajak ketemu. Terus aku perjelas lagi soal BioGreen segala macem tentang Apple. Ya udah mau nggak mau dengan kekhawatiran rentang waktu yang cukup lama dia pikir bakal nggak punya obat, ya mau nggak mau harus beli stok banyak. Nah dari situ terus aku jelasin juga yang ada promo, terus kemungkinan untuk saya tawarkan program bisnis aku jelasin juga seperti itu sih. Jadi awalnya sih dari kebutuhan memang karena dia nggak nyaman dengan dikasih obat cuma sebulan, tapi disuruh kembali 6 bulan lagi. Seperti itu. Oke, menarik. Thank you Cilusi buat sharingnya. Yo. Wah, oke, seru. Banyak yang closing. Nah, sekarang waktunya sharing untuk testimoni produk yang baru. Siapa yang member baru udah cobain produknya dan udah ngerasain langsung manfaatnya? Mana nih BioC Flavio? Boleh Pak Andri. Pak Andri, videonya Pak Andri, biar kita kenal. Oh iya. Ini lagi di pos kabling. Apa-apa. Lagi di pos kabling ini. Teman-teman, Pak Andri ini dari Malang ya. Ini dari Malang, Jawa Timur. Daripada gambar helikopter tuh. Monggo Pak Andri. Iya, ini kasusnya sih sama ya yang kemarin saya pesen itu waktu istri saya sakit ya, seminggu ya. Seminggu. Ada jangkrik. Kita nggak berani juga nih. Kita nggak berani juga ke rumah sakit nih ceritanya. Habis itu saya hajar pakai Bioinflavia sama Apple SC. Keluhannya apa tuh, Pak? Hari ketiga, hari keempatnya saya hajar pakai yang ini kayak orang habis melahirkan ya, tapi nggak melahirkan nih, sakit banget ya di perut. Saya nggak tahu itu sakitnya apa karena kita nggak ke dokter, jadi nggak ada yang diagnosa. Dianalisa sakitnya apa. Oke. Nggak ada yang diagnosa, kita diagnosa sendiri itu akhirnya karena nggak bisa buang angin, terus kemudian panas dingin, ngeri juga waktu itu gitu. Nah, tiba-tiba saya ingat, saya punya produk banyak ini, kenapa enggak gitu. Saya ajar hari keempatnya, 2 hari itu udah lumayan. Nah, tapi di sisi lain ada gangguan lain, itu rambut rontok waktu itu. Oke. Karena mungkin ini ya, panas juga ya. Iya. Rambut rontok itu, seminggu selagi, itu kan saya pesen itu waktu itu. Nah, setelah seminggu itu, kita pakai itu 3 kali atau 4 kali gitu, udah berkurang sedikit gitu. Rontoknya? 1 bulan, setelah udah itu ada tubuh kecil-kecilnya rambutnya ternyata putus ya. Iya, tadi putus-putus Pak Andri. Boleh diulang setelah pakai hair serum?
Setelah pakai hair serum itu berkurang sudah rontoknya. Nah, udah sebulanan lebih lah ini. Itu saya kemarin ditanya istri saya, rambutku kok jegrik-jegrik gitu loh. Jegrik-jegrik, saya lihat, tumbuh kecil-kecil ternyata. Yeay. Itu baru saya juga ketawa juga, saya fotonya. Ditanya gitu, Ci. Oke. Mantap kasih, Flavio. Iya, Sublivio ya. Luar biasa hair serum kita. Terima kasih sharingnya, Pak Andri. Oke. Nah, menarik ya, teman-teman. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau sharing? Sama-sama. Aku Lus. Monggo, Cita. Jadi kemarin itu ceritanya begitu sampai di sini, ada temanku WA. Foto mana foto? Dia bilang. Video. Hah? Video. Dia bilang, Ita, aku udah 1 bulan lebih nggak bisa tidur gitu. Halo? Iya, videonya Ci. Tadi diminta video sama Ci Lucy. Oh, nggak bisa, Lus. Oh, nggak bisa. Oke. Ya itu, terus habis itu dia bilang, aku udah nggak bisa tidur sebulan lebih. Aku mau ke dokter. Terus aku jawab aja, ya kalau kamu ke dokter pasti dikasih obat tidur. Dan itu nyandu, aku bilang. Terus akhirnya, loh kok omonganmu sama ya kayak dokterku, kata dia gitu. Jadi dia ke dokter lain, terus dia mau pindah ke dokter karena nggak bisa tidur itu. Terus dia tanya, kamu kayaknya pegang produk ya, apa itu? Dia tanya, terus aku jelasin kan. Akhirnya aku kirim ASCP sama Biomild kapsul. Dia minum 2 ASCP sama 1 Biomild. Malam habis dia minum hari pertama langsung tidur. Wow. Besoknya udah 2 malam dia bisa tidur, hari ketiga dia tanya lagi, aku langsung tidur loh, sugesti apa beneran ya, dia bilang. Terus aku tanya, loh kamu tidurnya beneran apa mimpi, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya dia bilang beneran, boleh nggak buat suamiku? Oh suamimu kenapa? Ya sama-sama, kita udah nggak bisa tidur, dia bilang gitu. Ya udah aku bilang sama aja, minumin aja, aku bilang gitu. Ada tekanan darah kan, malah Biomildnya saya suruh 2 minumnya. Nah hari kedua setelah dia telepon juga dia bilang suaminya udah bisa tidur. Keren. Jadi cepet itu ya. Seru banget. Emang secepat itu sih Biomild, gile. Oke. Ada lagi yang mau sharing? Pak Yandri, ayo sharing. Testimoninya Pak Yandri, belum pernah nih Pak Yandri sharing nih. Saya cuma pakai ini sudah 2 bulanan ya. Waktu di 1 bulan awal itu saya punya keluhan kalau setiap pagi kena dingin itu hidung suka merah gitu ya. Ini kan udah hilang. Yang kedua, saya punya penyakit mah, itu semua jenis obat sudah saya coba ya, macam-macam, ada yang madu apa segala macam. Itu juga nggak sembuh-sembuh. Nah setelah saya mengkonsumsi Bioinflavi ya alhamdulillah udah 2 bulan ini, hampir 2 bulan ya saya nggak punya keluhan lagi mah gitu loh. Bahkan saya ngopinya malah tambah kenceng nih, wah ini gawat nih. Luar biasa. Oke. Thank you Pak Yandri sharingnya. Berarti mah. Kalau Biogul nggak usah di testimoni aja, rasakan aja deh. Oke, sakit mah yang efek banget sama alergi pagi ya, meler-meler ya. Iya. Oke, thank you Pak Yandri. Oke, wow, amazing. Hari ini banyak sharing dari teman-teman, terutama dari yang baru-baru. Appreciate buat yang orang lama, yang member-member lama juga yang biasanya malu cerita, hari ini mulai cerita. I appreciate it. Banyak kemajuan, Bu Dewi. Luar biasa kemajuannya. Nanti ditunggu yang lebih panjang ceritanya, Bu Dewi. Sering-sering aja disuruh. Iya. Nanti sering aku palakin cerita. Nggak boleh jadi presenter kok. Oh gitu, presenter ya? Tuh, langsung gak mau. Gimana sih? Oke. Ya teman-teman, thank you buat sharing-sharingnya hari ini. Yang suruh mau ya. Iya harus, ntar aku yang minta. By request. Oke, ada yang teman-teman yang ingin punya pertanyaan? Last chance nih sebelum kita foto bareng, pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, yuk mari kita foto bareng-bareng. Biar sah ini acara hari ini. Oke, yang punya produk silakan dipegang produknya. Kalau nggak punya, senyum aja. Oke. Ibu Inggih Pratami, belum nyala videonya.
Pak Yamin gimana Pak Yamin? Oh, Pak Yamin bareng sama Bu Dewi. Oke. Sip, halaman pertama. Bareng. Sip. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua ada nyengir terus. Iya, nyengir terus deh, udah deh. Oke, 1, 2, 3. Koyung, siap-siap. 1, 2, 3. Oke. Sip, mantap semuanya. Thank you sharing-sharingnya. Yang pengen closing platinum. Thank you. Sama-sama. Yang pengen closing platinum buruan bikin janji sama top leadernya, sama leader aktifnya ya. Supaya kekejar ke Eropanya. Iya, sama-sama. Siap. Yang belum pernah di Lucy, thank you. Apa sih namanya? PES ya? Thank you. Buat anak saya. Thank you, Lus. Thank you, Lus. Sama-sama. Aku tutup ya. Terima kasih, Bu Lucy. Sama-sama.